Aku mau mulai live malam hari ini. Jadi, start dari IHSG dulu. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku ada share chart di Igoi aku, ada live di Igoi juga. Igoi aku @official, Igoi means INSTAGRAM. Oke? Oke. Ya, ini di Igoi. IHSG hari ini breakout, guys. Jadi tanggal 8 kemarin adalah bottom dan banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah tanggal 8 kemarin itu udah bottom market? Market naik lagi hari ini. Apakah ini udah pertanda bullish? Boleh nambah saham lagi nggak? Kemahalan nggak? Badai sudah berlalu belum? Jangan-jangan nanti badai datang lagi. Terus hari ini pada dapat dividen cair di RDN-nya, dicek yang beli BRI, BMRI. Dapat dividen ini buat beli lagi atau jual aja ya sahamnya? Mumpung sahamnya naik loh, jadi masih cuan dari dividennya, apalagi kalau belinya di tanggal 8 April kemarin. Karena mulai banyak nih yang bilang, aku udah untung dari dividen, untung dari harga saham juga gitu. Terus long term investor gimana? Trader gimana? Nah, kita coba bahas ya di live hari ini. Plus pada penasaran, habis emas meroket, batu bara menyusul, habis itu hari ini saham CPO. Apakah ini pertanda market akan rally? Kita review dulu dari IHSG yang pertama. Nah, jadi pada bertanya-tanya, IHSG naik kemarin habis emas, terus komoditas batu bara, hari ini gantian CPO gitu. Terus tanggal 8 Maret kemarin, tanggal 8 April kemarin udah di bottom banget. Apakah nggak akan ada diskon lagi? Ada beberapa yang bertanya juga. Oke, jadi sekarang tuh waktunya jualan nggak sih? Bingung kan ya? Banyak yang bingung. Oke, kita akan simak, lihat selengkapnya di live aku malam hari ini. Start dari IHSG dulu, gap up naik 1,47%, penguatan didorong oleh beberapa saham big bank seperti BMRI, BBRI, BBNI, BBCA, dan kawan-kawannya. Diperhatikan BMRI-nya hari ini ada sedikit gap up. Yang kemarin sempat dapat dividen BMRI, ini udah mulai recover. Jadi sebenarnya recovery-nya nggak lama, dividen trap-nya turun. Nah, kalau diperhatikan dari sejak dia come dividen sampai terendahnya ini minus 8%. Sempat minus 8%, tapi kalau dibandingkan dengan harga hari ini minusnya cuma sekitar 2% saja say ya, jadi cuman 2% aja. Jadi kalau misalkan dijual per hari ini, belinya di come date itu masih untung sekitaran 8%-an atau 7%-an lah kurang lebih. Nah, sedangkan kalau kamu belinya pada tanggal 24 Maret di bottomnya BMRI waktu itu, atau di 8 Maret itu kamu per posisi hari ini kamu untung 8-14% dari harga saham plus 10%-an dari dividen ya. Nah, jadi cuannya banyak banget sebenarnya ketika banyak orang yang bilang market Indonesia sepi, sahamnya turun dan sebagainya ya. Jadi nggak perlu takut kayak kata Pak Presiden ya. Yang paling penting Indonesia ketahanan pangan. Kamu tidak perlu takut saham turun. Banyak yang sebel dengan sentimen dengan kata-kata itu, tapi menurut aku ada benernya. Ngapain takut saham turun ya? Menurut aku sih saham turun kalau kayak kemarin tanggal 8, tanggal 24 Maret, terus 28 Februari, itu adalah kesempatan buat kita. Jadi sebenarnya kalau beliau ada ngomong seperti itu sih, tak pikir-pikir ya ada benernya. Jadi nggak usah dibikin pusing teman-teman ya, nggak usah pusing lah, karena saham turun itu blessing in disguise buat teman-teman yang mengerti caranya. Dan banyak banget ya yang malah justru kasih testimoni positif di story aku, di Igoi aku banyak share itu. Oke, terus kita mau lihat lagi beberapa penggerak market hari ini. Tadi aku baru bahas BMRI, terus BRI hari ini dia naik sekitaran 3,58% dari bottomnya tanggal 28 Februari sudah cuan 11%.
Tadi ada dibahas detail fundamentalnya di Mvest, dan kalau misalkan dihitung dari tanggal 8 April ini untungnya 8%-an plus dapat dividen sekitaran 5% yieldnya. Nah, jadi BMRI dan BBRI itu tanggal 8 kemarin itu tidak mau menyentuh level terendahnya pada 28 Februari kemarin gitu. Jadi menurut aku ini sebuah hal yang sangat menarik sekali. Dan tadi kita ada meeting dengan IR-nya BRI. Kita langsung tanya nih ya, kita langsung tanya nanti tahun depan kira-kira potensi dividennya gimana. Langsung dapat bocorannya dari BRI langsung bahwa kemungkinan besar tahun depan dividen payout ratio itu lebih besar. Nah, dividen payout ratio itu adalah percentage berapa banyak laba yang akan dibagikan ke pemegang saham dibandingkan dengan seluruh keuntungan atau seluruh laba perusahaan. Yeay! Seneng? Kalian semua seneng ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau dapat dividen tahun depan, which is tahun ini baru dibagiin per hari ini, baru dibayarin per hari ini, tahun depan itu kamu kalau mau dapat dividen, ya jangan belinya mepet-mepet pas ada pengumuman dividen. Kamu belinya ya pas lagi valuasinya masih murah, seperti sekarang ini meskipun saat ini udah bukan the best. Saya selalu setiap hari itu mendapat pertanyaan tentang saham dan saya kadang-kadang gemes atau geli sendiri ngejawabnya gimana ya. Ada yang bilang gini, "Pak, saham turun." Dia tuh DM saya atau kontak saya bilang, beberapa teman yang masih pemula bilang gini, turun gimana nih? Takut. Oke. Tapi begitu naik beberapa hari, tapi udah naik. Terus lu maunya gimana gitu loh? Lu maunya gimana? Turun, dikasih tahu turun, bagus kok, valuasi murah. Nggak mau beli. Terus taunya udah naik beberapa hari, ya tapi udah naik. Nggak apa-apa, valuasi masih murah, tapi udah naik, terus lu maunya gimana? Oke? Jadi teman-teman enjoy aja. Meskipun kalian ada yang udah beli, dapat cuan, ada yang belum, just enjoy aja. Yang belum juga enjoy aja. Ini valuasi juga masih murah. Maksudnya enjoy aja tuh, kamu mau beli sekarang pun buat long term investing juga belum telat, kira-kira kayak gitu. Meskipun harganya juga sudah naik dari bottomnya. Nah, terus kemudian BNI naik 3,49%. Aku akan menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan, apakah ini marketnya sudah aman sih atau belum? Ya, jangan-jangan ini ngeprank doang. Nah, perhatikan ini BBNI, dia naik 3,49% hari ini, masih di masa sideways-nya. Perhatikan 3 perbankan besar semuanya masih di masa sideways. Hanya satu sebenarnya si perbankan besar yang sudah breakout dari sideways-nya, yaitu ada BCA. Nah, BCA ini dia sempat menyentuh level terendahnya itu tanggal 8 April bottoming dan nggak mau turun lagi ya, jadi nggak mau turun lagi. Nah, perhatikan di sini hari ini BCA itu breakout dari level 8525, di mana 8525 ini adalah level psikologis resistance yang menahan harga naik lebih lanjut. Yang di tok-tok, yang di YT mungkin nggak bisa lihat chartnya, lihat saja di Igoy ya, saya Igoy aku @elme_official. Nah, jadi ini tanda apa? Ini tanda dalam jangka pendek trennya membaik. Apakah ada kemungkinan nggak BCA bisa turun lagi? Segala kemungkinan ada, jika nanti saya kasih tahu kapan saham-saham akan bisa turun lagi ya. Dan kenapa mereka naik saya akan kasih tahu juga. Nah, BBTN ini juga very beautiful. M-Trade ada BBTN yang ada di profit taking untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengah saya nggak tahu, kayaknya masih hold deh untuk jangka menengahnya M-Trade ini ya. Nah, jadi di Mvest tadi kita juga ada bahas tentang BBTN dan saham-saham yang lain, kita bahas secara fundamental lebih lengkap, lebih detail di Mvest. Intinya sih valuationnya BBTN ini masih murah banget ya. Nah, jadi meskipun sudah naik kayak gini, nih kalau teman-teman super trader yang pakai strategi super trader, alumni super trader, ataupun teman-teman M-Trade Academy yang sudah nonton M-Trade Academy, kalian pasti tahu saya mau nyalakan komennya di Igoy sebentar ya. Udah lama kenal.
yang di TokTok banyak yang belum kenal saya. Nah, ini perhatikan, ini kan stage 4. Tadinya turun banget 4. Nah, ini stage 1, terus kemudian per hari ini tuh sebenarnya per dari tanggal 16 April. Nah, BBTN ini masuk ke stage berapa sih teman-teman yang ada di TokTok, yang dia di Igoy, terutama di Igoy. Perhatikan ini udah di stage berapa sejak dia naik dari 910 atau garis yang warnanya merah ini ya. Nah, ini dia di stage berapa, say? Stage 2 ya. Kenapa dia ada di stage 2? Karena sudah keluar dari masa sideways-nya. Berarti itu trennya sudah naik belum, say? Gitu. Teman-teman yang udah tahu nih stage 2, trennya berarti sudah mulai naik. Yang menarik, BBTN yang paling laggard, yang paling turun banget, tadinya turun banget, ternyata dia recover ke stage 2 duluan. Bahkan dia lebih cepat dari BCA recover dari stage 2-nya. Dimana BCA baru masuk ke stage 2 hari ini, tapi BBTN sudah recover atau masuk ke stage 2 pada tanggal 16 April. Nah, hal inilah yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang pakai strategi super trader atau super investing, yang membaca melalui cycle atau pembalikan arah. Nah, itu adalah cara paling gampang sebenarnya kalau mau tahu saham mau naik dan lebih cepat naiknya, instead of value investing. Dimana kalau kalian lihat di chart di Igoy aku, value investor itu belinya di sini pas valuasinya masih murah, itu dia masih bisa turun. Jadi value investor harus menunggu kemungkinan sekitaran beberapa bulan. Dari bulan Januari, Februari kemarin sebenarnya valuasi sudah murah, tapi ternyata masih bisa turun sampai bulan Maret. Nah, itu yang dilakukan oleh value investor, nampung di bawah. Sedangkan trader beda, trader masuknya ya pas lagi naik gitu ya. Jadi trennya lagi naik, kemarin kita dikasih kesempatan retracement. Jadi kita ada entry kemarin untuk saham BBTN, hari ini tradernya profit taking sebagian dan ada yang di hold juga. Nah, jadi beda strategi gitu. Tapi kalau misalkan ada yang nanya, aku investingnya combine, boleh nggak sih pakai strateginya si super trader yang jadiin super investing, yang belajar di workshop super trader? Jadi ini valuasi murah, tapi aku belinya pas tunggu udah belok di atas aja. Cakep banget sih sebenarnya, kamu nggak nunggu terlalu lama. Tapi konsekuensinya ya kamu nggak bisa dapat best price di bawah. Nggak apa-apa lah, buat aku lebih baik dapat di atas tapi geraknya cepat naiknya, lebih cepat cuannya daripada gue suruh nampungin di bawah terus. Nah, aku nemu teman yang karakternya seperti itu. Aku juga nemu teman yang karakternya suka nampungin di bawah-bawah terus. Kalau kamu tanya siapa yang lebih cepat dapat duitnya, of course yang belinya ketika breakout tadi ya. Jadi ketika dia udah belok ke atas. Tapi kalau ditanya siapa yang resikonya lebih kecil atau lebih susah ruginya, yang nampung di bawah-bawah, semua ada pros and cons-nya. Jadi aku happy banget ketika ada testimoni dari M-Traders aku yang, atau investors, aku nggak tahu, tadi kayaknya M-Traders deh ngasih testimoni di story. Dia bilang, gue udah ngerti sekarang caranya, aku udah tahu sekarang siapa diriku. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Saya tidak FOMO dengan dividen, tapi saya itu ternyata trader. Saya maunya trading. Trading gimana? Saya jual pas come dead, abis itu dia turun, saya beli lagi. Abis itu sekarang saya udah cuan lagi. Oh, very good. Saya kasih tahu itu berarti strateginya di M-Trade, bukan M-Fast. Nah, teman-teman yang tidak bisa mantau saham, yang ngelihat fluktuasi stres, mungkin lebih cocok di M-Fast, kira-kira seperti itu. Tapi yang mau belajar di M-Trade itu memang cuannya lebih cepat, resikonya juga lebih besar. Nangkep ya? Jadi aku senang banget ada dua metode untuk dividen. Ada yang satu trading, nggak ngejar dividennya, pas come dead malah jualan. Tapi ada yang malah ngejar dividennya untuk investasi jangka panjang, caranya dengan value investing itu tadi. Anyway, kita balik lagi ke BBTN di sini. Nah, BBTN ini secara valuation sebenarnya masih murah, tapi sekarang dia udah mulai uptrend gitu. Jadi kalau kalian nanya, udah telat dong, udah naik? Iya, udah naik, tapi valuasi masih murah. Iya, kalau belum punya ya udah cincai aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau nunggu turun, ya boleh aja sih, turun tuh bagus, tapi konsekuensinya sih belum tentu dikasih ya saya. Bisa dikasih, bisa enggak. Ada conditionnya. Nanti saya kasih tahu conditionnya apa yang bikin dia bakalan bisa turun dan mana yang nggak bisa turun. Nah, hari ini saham LSIP mulai manggung ya, jadi mulai breakout gitu. Dan
Kalau kemarin kita ada mulai start untuk trading saham batubara, hari ini kita ada start dari sektor CPO ya, tapi trennya kalau aku perhatikan batubara tuh masih lebih early, meskipun hari ini CPO aktif, tapi batubaranya kemarin masih lebih early gitu ya. Nah, sedikit aku mau review untuk saham-saham batubara yang kemarin sempat naik dan hari ini turun. Seperti contohnya Indica Energy, hari ini tadi mantul naik dari 2 hari yang lalu, total kenaikan di puncak 40%. Jangan kejar harga di atas. Thank you giftnya say ya. Jadi udah sampai di atas tuh jangan dikejar. Hari ini merah, aku melihat koreksinya sifatnya sementara saja. Nah, jadi kalau misalkan ada turun lagi, kita tunggu aja retracementnya. Nah, selain itu kita juga live aku hari ini lebih banyak langsung ngomong ke saham ya. Jadi aku balik perang tarifnya nanti di belakang aja ya. Oke, jadi selain itu beberapa saham yang lain ya yang diuntungkan dari royalti batubara, yang dimana mereka itu udah IUPK sehingga mereka bisa lebih hemat dari royalti, itu ada saham AADI, kemarin saya sudah bahas juga, dan saham AADI ini hari ini ada sedikit retracement dan itu masih normal retracement. Nah, kemudian selain saham AADI ya, kita mau lihat sebentar ya. Ada Bumi yang juga diuntungkan dari kebijakan royalti, kemarin saya juga sudah bahas, tapi kalau Bum ini naiknya udah agak ketinggian, jadi tunggu aja. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan royalti ini? Mungkin teman-teman banyak yang masih belum terupdate. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya aku udah bahas di live tentang royalti batubara, tapi ini aku ulang lagi. Nah, jadi udah beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya dari sektor batubara ini batubara juga diuntungkan dari harga emas yang masih uptrend dan juga tarif untuk panel surya ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, terus aturan royalti yang baru ini bisa bikin perusahaan batubara IUPK kayak Indi, Bumi dan AADI itu supaya bisa mengatur beban royalti secara lebih murah atau lebih efisien. Nah, kalau biaya makin ringan, pastinya keuntungan perusahaan atau marginnya makin tebal. Nah, tapi saat ini katalis paling besar dari royalti itu yang sifatnya itu masih jangka pendek, karena meskipun ada pengaruh langsung yang positif di awal, dalam jangka panjang perusahaan akan menyesuaikan harga jual batubara, biaya operasional dan strategi produksi mereka supaya bisa tetap kompetitif ya. Nah, jadi emiten yang diuntungin dengan adanya kebijakan royalti itu ada Indi, AADI dan juga Bumi. Ya, jadi royaltinya diperkirakan turun 20-27%. Yang paling besar penurunan royaltinya tuh Indi, Bum turun 20%, beban royaltinya AADI potensi turun 24%. Nah, terus bagaimana dengan PTBA? PTBA itu masih proses transisi dari IUP menjadi IUPK. Jika prosesnya selesai, maka PTBA juga bakalan diuntungkan dengan adanya insentif dari aturan royalti batubara. Nah, yang belum diuntungkan adalah ITMG karena dia tidak punya IUPK. Apa sih itu IUP dan IUPK? IUP itu adalah izin usaha pertambangan. Izin ini tuh diberikan untuk badan usaha nasional yang ingin melakukan kegiatan eksplorasi dan atau produksi tambang. Tapi IUP ini sifatnya lebih umum dan tidak otomatis mendapatkan perlakuan khusus atau insentif tertentu ya. Nah, ini beda dengan IUPK. IUPK artinya izin usaha pertambangan khusus. Izin ini khusus biasa diberikan untuk perusahaan yang mengelola wilayah pencadangan negara atau WPN, atau yang dulunya mengelola PKP 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Nah, sejak aturan baru muncul, IUPK ini justru dapat insentif berupa penurunan tarif royalti, tarif progresif, dan bisa 0% untuk peningkatan hilirisasi atau nilai tambah. Nah, kenapa kalau punya IUPK itu diuntungin? Karena berdasarkan aturan baru PP 26 tahun 2022 dan turunannya, perusahaan pemegang IUPK itu dapat insentif tarif royalti yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang IUP biasa. Contohnya, buat IUP biasa, tarif royaltinya tuh bisa 13,5% dari harga jual batubara. Sedangkan untuk IUPK, tarifnya tuh bisa lebih rendah bahkan sampai 0% kalau melakukan hilirisasi seperti gasifikasi atau DME gitu. Jadi ini sebuah cara dari pemerintah supaya perusahaan-perusahaan batubara itu mereka melakukan hilirisasi juga gitu ya, jadi nggak ngejual mentah-mentahan gitu loh. Nah, kenapa kalau nggak punya IUPK jadi kurang diuntungin ya? Karena ITMG misalnya yang nggak punya IUPK itu sehingga dia harus tetap membayar royalti dengan tarif reguler tanpa insentif.
mereka nggak bisa mengakses skema royalti lebih rendah dan potensi margin profitnya jadi lebih rendah dibandingkan dengan emiten yang punya IUPK. Maka dari itu meskipun ITMG ini dividen stocks juga, dia tuh rajin bagiin dividen juga, dan saat ini valuasinya lagi murah, lagi bagus, harga sahamnya yang paling belum naik gitu ya. AADI tetap menjadi pertimbangan untuk jangka panjang untuk dividen investing. Tapi sayangnya AADI tidak bagi dividen di tahun 2025 ini. Jadi masing-masing ada pros and cons-nya kalau untuk dividen investing atau value investing. Nah, penyebab kenapa ada yang punya IUPK dan ada yang enggak ya, ini pasti ada asal-usulnya dan kita tidak mau bahas di sini ya, terlalu panjang. Oke. Terus kemudian kita mau sebelum kita mau bahas tentang CPO, aku mau bahas dulu tentang saham-saham perbankan deh. Kita move ke perbankan dulu, balik perbankan lagi yang tadi di awal aku bahas technically. Hari ini Big Banks naik kenceng ya, aku nyalain nih komennya. Kamu dapat dividen nggak? Cek di RDN-mu. Salah satunya didorong sentimen dividen BRI dan BMRI yang cair hari ini dividennya, di mana BRI itu 208,4 per lembar saham dan BBRI 466,18 per lembar saham. Jadi yieldnya 5% buat BRI dibandingkan dengan harga Kamdet dan hampir 10% buat Bank Mandiri dibandingin dengan harga Kamdet. Kalian dapat nggak? Nah, yang dapat tulis tuh. Mau tulis dapat berapa? Silahkan juga. So, congrats teman-teman. Terus kalau dividen BCA udah duluan dibagiin ya, sedangkan BNI di tanggal 25 April itu juga akan dibagikan 2 hari lagi ya. Oke, pertanyaannya adalah saat ini waktunya beli saham banking atau tidak? Sebenarnya kalau untuk jangka pendek ini untuk jangka pendek saham-saham banking ini sudah lumayan tinggi. Jadi kalau diperhatikan sudah naik 2 digit dari tanggal 8 kemarin, di mana investor besar sudah mulai bersiap profit taking. Tapi ada sentimen positif dari global, di mana Don Kinol lagi memberikan banyak statement-statement yang positif ya. Don Kinol tahu siapa? Oke, yang suka monyong-monyong. Oke ya. Ada update lagi dari sektor perbankan sebelum kita bahas tentang Don Kinol ya, yaitu laba bersih BCA naik 9,8% secara tahunan, dan itu bagus banget. Di kuartal 1 udah bisa naik segitu. Ada yang galau jual BMRI atau Hold dan sebagainya, nanti aku akan bahas ya. Jadi laba bersih BCA naik 9,8% secara tahunan, jadi 14,1 triliun di first quarter 2025. Nah, hal ini tuh didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik 7,1% secara tahunan dan kinerja kredit yang juga naik ekspensif sekitar 12,6% secara tahunan, di angka yang bagus banget. Dimana BCA itu ngasih guidance 2025 itu sangat konservatif sekali, 1 digit hingga akhir tahun 2025. Tapi first quarter ternyata pertumbuhannya jauh di atas ekspektasi ya. Jadi itu bagus banget. Nah, peningkatan ini tuh ditopang dari pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang mencapai 21,1 triliun. Penyaluran kreditnya juga tumbuh signifikan mencapai 941 triliun atau naik 12,6%. Sementara itu untuk beberapa perbankan lain masih belum keluar, baru ada estimasinya aja. Nanti kita akan bahas tentang CPO. Tapi sebelum ke CPO, aku mau bahas dulu. Teman-teman ini banyak yang bingung, aku galau loh, BMRI mau dijual nggak? BRI dijual nggak ya? Udah dapat dividen banyak. Terus ini mumpung harga sahamnya naik. Terus BCA ini nanti BCA juga sudah mumpung naik, mumpung dapatnya di bawah. Sebenarnya kamu bingung karena kamu tidak mengerti. Kalau kamu mengerti, kamu tidak bingung. Jadi seperti yang aku cerita tadi, dari murid aku yang kasih testimoni, aku senang banget dia bisa mengambil keputusan karena dia mengerti. Nah, jadi apa yang diajarkan di Mvest dan di Mveststart last Saturday tentang investing adalah prinsip-prinsip mindset investing. For long investor, singkat sih aku jawab, untuk long investor itu sebenarnya hold. Tapi kamu nggak bisa ngomong, wah kata Ellen May hold, tapi abis itu 1-2 hari kemudian jika sahamnya turun stres. Kalau gitu caranya belum ngerti tentang prinsip investing, ya berarti trading aja dulu gitu. Kalau trading ada konsekuensinya, kamu udah jual dia naik hilang barang gitu loh. Tidak ada segala sesuatu yang pasti. Intinya sih kalau trader kita saranin profit taking dulu karena udah naik sekitar berapa digit ya, 2 digit, ada yang bahkan
belasan bahkan sampai ada puluhan persen dari tanggal 8 April kemarin itu asing udah mulai profit taking sih gitu. Nah jadi sebenarnya kembali lagi kamu tuh maunya kayak gimana. Tapi kalau misalkan buat investing ini masih oke nggak sih? Seperti yang saya ngomong di awal tadi, valuation masih oke meskipun harga sudah naik. Nah jadi prinsipnya kalau investor sebenarnya beli ketika dia makin turun. Makanya tadi banyak yang sudah mindsetnya kebentuk, investors biasanya sudah kebentuk, mereka nungguin pas turun. Dan di invest hari ini kita bagiin banyak saham yang secara valuasi masih murah. Kenapa kita ada gathering hari ini di invest? Karena kita ngelihat marketnya sudah mulai ada tanda-tanda badai sudah berlalu, sehingga kita nggak mau teman-teman di invest ini nanti telat gitu ya untuk beberapa saham tertentu. Nah pertanyaannya adalah mengapa market naik dalam beberapa hari terakhir ini? Terus apakah badai benar-benar sudah berlalu? Nah jadi dari Don Quixote sendiri, ini istilah Don Quixote tuh sebenarnya dari follower juga sih, dari followers ya. Kenapa aku pakai istilah ini, kan ini sosial media semuanya punya US ya gitu loh. Aku dari follower juga, jadi agak-agak aku samarin lah. Meskipun ya so far nggak ada apa-apa, nggak ada yang apa ya ngejagain gitu loh. Kalau ya anyway kayak mereka negara bebas juga. Ya, jadi kalau kita perhatikan mengenai perang dagang ini sudah mulai ada titik terang lah. Kira-kira kayaknya udah mulai ada titik terang. Jadi China sendiri kan mau negosiasi. Nah, China mau negosiasi itu sebenarnya dengan minta US itu tone-nya yang lebih sopan deh, yang lebih bagus, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, jadi selain ke China sebenarnya si Don Quixote ini dia tone-nya juga udah lebih bagus ke banyak hal. Contohnya kayak ke Jerome Powell yang tadi di marah-marah, harusnya turunin nih, pecat gitu. Terus dia bilang, enggak kok, aku nggak mau mecat dia, kasih tarif China tinggi. Dia bisa bilang, tadi aku share di story aku, enggak kok, aku nggak mau kasih tarif dia setinggi ini kok gitu. Nah jadi udah mulai berbalik semuanya, dan itu menjadi satu sentimen positif ya. Dan banyak orang kaya Amerika itu yang sempat mengalihkan uangnya ke Swiss untuk mencari satu situasi yang lebih aman atau lebih ada kepastian. Jadi pertanyaannya, apakah badai itu sudah berlalu? Ya, jadi Donald Trump, nah kesebut juga ya, itu juga bilang tarif barang di China nggak akan sampai 145% kok gitu. Kalau ngomong nyuruh-nyuruh gini, seperti yang sebelumnya dikhawatirkan gitu loh, enggak segitu ya. Anyway, saat ini badai memang berlalu, tapi menurut saya sementara ya. Jadi market bisa jadi tanggal 8 April kemarin sudah bottoming. Tapi aku mau kasih tahu, kalian harus selalu siap dengan surprise. Artinya apa? Surprise itu ya sepanjang dia masih menjabat, tiba-tiba dia moodnya bisa berubah lagi. Ya, jadi moodnya bisa berubah lagi, nanti bisa ngomong yang aneh-aneh lagi. Ya, sebenarnya tergantung tidak hanya moodnya dia, tapi posisi tawar atau bargaining powernya. Kan kalau diperhatikan banyak negara di Asia itu meningkatkan impor dari Amerika. Jadi sebenarnya Amerika tuh, si Donald Trump ini dia sudah mulai merasa menang. Yang dimau udah dapat gitu loh. Jadi cuman China aja yang nggak nurut nih. Ya udahlah, si China gua ajak nego lah. Tapi negara lain udah nurut gitu. Kayak Indo juga pergi ke sana juga kena bully juga gitu kan. Malah Indo yang harus beliin komoditi atau barangnya dari China, dari Amerika. Terus buat Indo sendiri belum ada keputusan yang meringankan tarif untuk Indo gitu, untuk Indonesia gitu ya. Jadi ini sebuah keputusan yang sebenarnya dari Amerika win, untuk Indonesianya lose. Menurut aku sih si Don Quixote bukan soal takut sama China ya. Kayaknya dia sudah merasa menang menjual negaranya atau jual Amerika.
kira-kira kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian nanya apakah ini sudah aman, apakah badai sudah berlalu, jawaban saya cuma satu, selalu siap dengan surprise. Itu aja, selalu siap dengan surprise. Ketika turun, kamu nggak usah takut. Ketika naik, jangan euforia. Udah naik beberapa hari terakhir ini, jangan euforia. Dan aku mau bahas emas. Ini ada kaitannya dengan emas. Ya, jadi kalau kita bicara soal emas, emas ini naik lumayan tinggi beberapa waktu yang lalu. Aku mau kasih lihat chartnya, kalian ke Igoi aku ya. Aku mau kasih lihat chart gold spot XAU. Perhatikan di sini. Emas sempat naik ke level tertinggi kemarin, 22 April. Di level tertingginya 3.500-an sekian-sekian. Meskipun mungkin Kong WB nggak investasi emas, tapi aku selalu pakai prinsipnya dia. Kalau bicara soal aku mau lamsam atau enggak gitu ya. Aku udah nggak mau kalau disuruh lamsam di emas di level ketinggian seperti ini, nggak mau. Ya, hari ini emas turun, memang masih terbilang retracement normal. Dari awal tahun itu memang naiknya masih sekitaran 20%. Yuk kita ukur ya. Dari Januari sampai per hari ini meskipun sudah sempat turun, itu naiknya sekitaran 25%-an. Nah, tapi maksud aku tuh gini, kalau kita bisa dapat diskon, kenapa sih harus beli di atas ya? Jadi tahan diri dulu lah ya, harga emasnya pas lagi tinggi-tingginya. Kenapa kita antisipasi supaya tidak FOMO pada emas ataupun pada saham emas? Nah, aku mau jelasin sedikit di sini. Mungkin ada beberapa orang yang FOMO pada saham emas, di mana Antam juga naiknya sangat signifikan sekali. Kenapa kita menahan diri untuk nggak FOMO? Karena satu, kalian tadi lihat harga emas dari Januari naik terus ya. Tapi ini sebenarnya saham Antam naiknya baru beberapa hari terakhir karena ada berita orang rush emas, dan juga laporan keuangan sempat juga bagus, tapi pas laporan keuangan bagus tuh dia belum naik loh. Jadi ini naiknya sebenarnya karena berita sebenarnya ya. Jadi perhatikan di sini, institusi pun juga jadi FOMO. Kalau aku lihat juga jadi FOMO. Antam not bad, tapi kita nggak mau beli di atas, dipucukan. Kalau ada retracement kita mau. Kenapa kita anticipate for retracement? Masih ada kaitannya dengan yang tadi aku bahas soal Trump, soal Don Kino ya. Jadi karena dia statement-statementnya udah mulai sejuk, itu bisa bikin harga emas turun. Ya, apalagi kalau dia udah mulai statementnya lebih bagus untuk China, itu bisa bikin situasi membaik. Dan kalau misalkan karena China itu sebenarnya mereka pakai statementnya tuh pakai akal sehat gitu loh. Mereka bilang trade war ini merugikan semua orang dan kedua negara. Jadi China sebenarnya mau negosiasi asalkan yang sopan gitu loh, negosiasinya yang bagus gitu. Kalau sampai tercapai negosiasi di antara kedua belah pihak, emas bisa turun. Sekarang udah ada tanda-tandanya, Don Kino lagi udah mulai sejuk statementnya, karena dia udah merasa lebih menang terhadap banyak negara gitu. Itu ya. Tapi nanti kalau Don Kino menggila lagi, emas bisa naik lagi nggak? Bisa. Poin saya adalah jangan beli di ketinggian. Untuk beli banyak tuh jangan beli di ketinggian. Gitu sih. Jadi hari ini beberapa saham emas juga turun. I think that's normal, koreksi normal aja. Suku bunga BI ditahan, and that's normal. Terus kemudian aku mau bahas CPO. CPO, saham-saham CPO hari ini naik. Ada sentimen apa? Aku lihat sih sebenarnya karena juga koreksinya udah lumayan signifikan ya. Aku mau kasih lihat untuk saham CPO di Igoi. Teman-teman yang pengen tahu tentang saham CPO boleh lihat di Igoi aku. Mari kita lihat chart CPO. Oke. Sekaligus kita lihat chart batubara. Batubara dulu ya. Nah, ini perhatiin.
harga batu baranya tuh sebenarnya nggak naik sih, turun. Tapi kemarin saham batu bara sempat naik, jadi kita ngelihat oh ini karena royalti jangka pendek aja gitu. Terus kemudian selain batu bara kita mau lihat harga CPO. Nah, CPO masih turun, baru kemarin naik dikit ya, Terus sentimen dari CPO ini dia naik karena permintaan dari China dan India meningkat. Kenapa meningkat? Karena harga CPO lebih murah dibandingkan dengan minyak kedelai saat ini. Jadi China bakalan impor lebih banyak CPO untuk musim panas. Sementara India memanfaatkan harga rendah untuk mengisi stoknya. Ini harga CPO baru naik kemarin. Nah, selain itu produksi CPO sedikit turun sehingga supply-nya turun padahal demand-nya naik, terutama di Sabah, Malaysia yang membatasi stok dan mendukung harga. Terus kemudian program biodiesel B40 di Indonesia itu udah mulai jalan tahun ini dan itu juga meningkatkan demand atau konsumsi CPO domestik kita gitu sih. Nah, jadi it's not a trading recommendation. Tadi yang naik baru ada LSIP aja dan juga TAPG juga naik beberapa hari terakhir ini. AALI yang paling lelet sebenarnya. Kita lihat saham CPO lain seperti SIMP juga udah mulai naik. Be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Prinsip itu tidak hanya diterapkan untuk investasi saham, tapi juga untuk trading saham. Meskipun ketika market saham naik, saya juga ada banyak trading breakout, tapi untuk kondisi saat ini udah naik beberapa hari, kayaknya teman-teman sudah mulai harus pakai akal sehat lagi, jangan terburu-buru untuk FOMO. Apalagi buat saham-saham yang naik cepat, naik terus, itu biasanya turunnya juga bakalan cepat. Teman-teman yang pengen bisa baca chart buat saham, kripto, forex, tapi aku nggak trading forex ya gitu, tapi chartnya bisa dipakai untuk membaca itu saham, kripto, US stocks dan sebagainya. Kalian bisa belajar di workshop Super Trader yang masih super early bird banget. Caranya bisa langsung aja DM aku WST, nanti akan dikasih linknya, atau langsung aja ke supertrader.id. Nah, di April sudah full. Nah, di sini di URL itu kalian bisa lihat open registration early bird untuk tanggal 27 sampai 28 September 2025. Habis itu ada lagi kapan? Next year cuman ada sekali atau 2 kali aja. Jadi this year lumayan banyak karena permintaan this year lumayan banyak. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya apa yang aku bagiin setiap hari. Prinsipnya teman-teman, market sudah membaik, tapi badai sudah berlalu, tapi ada kemungkinan akan ada badai lagi. Mungkin badainya tidak sebesar kemarin, but you have to be very ready for every surprise gitu ya. Caranya ready gimana? Duit jangan semuanya dihabisin buat beli saham yang udah naik. Oke, ada yang mau lihat arah ngolok-ngolok di bawahku, ada yang denger. Sini ikut mama. Wait, halo. Namaku Ara, aku udah ngantuk banget. AADI, aku bosen bahas AADI, tadi udah dibahas di MPES. Tadi udah tak bahas dividen ITMG awal bulan cairnya. Ngantuk dia sudah tidak berdaya. Dah, turun ya. Dadah anti uncle, dadah. Aduh. Berat. Good night semuanya. Salam damai. Seorang Don Kino mengguncang dunia. Iya. Properti gerak tipis-tipis ya. Udah naik properti. Thanks Bu Jomelan, thank you Abu Hamzah, thank you semuanya, thank you giftnya. Kok ngorok ya hidungnya pesek. Good night everyone. Bye. BTC lupa bahas Bitcoin. Ngantuk aku. Bahas Bitcoin gak ya? Bahas lah ya. Bitcoin bahas deh. Ngoroknya lucu kan.
Bitcoinnya breakout ya, jadi simple banget sebenarnya. Ini analisisnya dia, ini breakout dari pattern inverse head, bukan inverse head and shoulder sih ya. Ini simple, dia breakout dari 87214, bisa balik ke 100.000 lagi. Ya, cuman ini posisinya agak-agak nanggung sebenarnya buat Bitcoinnya. Kalau mau beli, tunggu retracement sekitaran 887 atau 86-an. Tunggu retracement di situ. Oke, thank you semuanya. Kripto juga naik, ngikutin saham kok, sama kok. Good night, bye.